wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang kepailitan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Anggi Arista, kedua, Leisia Paruntung, dan ketiga, Dewi Lestari. Adapun submateri yang akan kami sampaikan pada video kali ini yaitu pengertian kepailitan, yang kedua, dasar hukum kepailitan, yang ketiga, syarat-syarat sebuah perusahaan dikatakan pailit, yang keempat, pihak-pihak dalam proses kepailitan, yang kelima, tindakan-tindakan hukum setelah adanya putusan pailit, dan yang terakhir yaitu akibat kepailitan. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengertian ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam kata lain, kepailitan itu dapat diartikan sebagai debitur atau pihak yang berutang kepada pihak lain tidak mampu membayar utang. Yang kedua, dasar hukum kepailitan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kedua, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang keempat, Undang-Undang Pasar Modal. Dan yang terakhir, Undang-Undang Hak Tanggungan. Syarat-syarat sebuah perusahaan dikatakan pailit yang pertama adalah debitor. Debitor harus mempunyai 2 utang atau lebih dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Yang ketiga, diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat. Yang pertama, ada debitor atau kreditor, kejaksaan jika untuk kepentingan umum, dan Bank Indonesia jika debitornya adalah bank. Terus ada badan pengawas pasar modal atau BAPEPAM jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Terus ada Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan resuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Terus ada dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri dalam pasal 4. Terus ada permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat dalam pasal 7 ayat 1. Pihak-pihak dalam proses kepailitan. Yang pertama ada kreditor. Yang kreditor itu adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua ada debitor. Debitor ini orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Terus yang ketiga ada debitor pailit, yaitu debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Yang keempat ada kurator, yaitu balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Terus yang kelima ada hakim pengawas. Nah, hakim pengawas ini hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang terakhir ada panitia kreditor, yaitu wakil dari para kreditor yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditor. Halo, perkenalkan nama saya Leisia, NIM 141190006. Di sini saya akan menjelaskan 2 bagian, yaitu tindakan-tindakan hukum setelah adanya putusan pailit dan akibat kepailitan. Oke, kita langsung masuk materi ya. Tindakan-tindakan hukum setelah adanya putusan pailit. Yang pertama, kurator melakukan pemberesan harta pailit. Kedua, hakim pengawas itu akan mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kurator. Kemudian yang ketiga, dilakukan rapat verifikasi di mana terjadi pencocokan hutang piutang. Yang keempat, dilakukan rapat kreditor. Yang kelima, menurut pasal 93 ayat 1, atas usulan hakim pengawas, permintaan kurator dan permintaan kreditor, pengadilan dapat memerintahkan supaya debitor pailit
ditahan di bawah pengawasan jaksa yang telah ditunjuk oleh hakim pengawas. Kemudian akibat kepailitan itu apa sih? Nah, akibat dari kepailitan yaitu yang pertama, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit itu diucapkan. Kemudian yang kedua, semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Kemudian yang ketiga, menurut pasal 39 ayat 2, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pailit merupakan harta pailit. Kemudian yang keempat, menurut pasal 56 ayat 1, berlaku penangguhan terhadap pelaksanaan hak tanggung jawab untuk jangka waktu paling lama itu 90 hari sejak putusan pailit itu diucapkan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai kepailitan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.